Mungkin selanjutnya nih dari pendidikan bahasa Indonesia nanti banyak yang berpikir seperti ini. Misalnya, kan saya sudah bisa bahasa Indonesia, mengapa harus mengambil jurusan bahasa Indonesia gitu. Ya, baik. Ini pertanyaan cukup menarik ya Kak ya, karena pertanyaan seperti itu memang harus diberikan pemahaman berlebih, karena jika tidak itu akan memberikan sebuah anggapan memandang sebelah mata terhadap jurusan atau maksud saya mohon maaf prodi bahasa Indonesia. Nah, begini, ketika kita beranggapan kenapa masuk kuliah bahasa Indonesia, kan kita udah bisa bahasa Indonesia. Nah, begini Kak, kita udah tahu bahasa Indonesia, kemudian dalam keseharian pun kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi sebetulnya kita itu butuhkan pemahaman ilmu bahasa Indonesianya begitu. Nah, jadi alasan saya kenapa saya masuk kuliah di bahasa Indonesia, karena saya mempelajari ilmu bahasa Indonesianya, ilmu bahasa Indonesia yang saya pelajari. Nah, ilmu dalam bahasa Indonesia ini cakupannya luas. Ini secara garis besar saja gambaran. Dalam bahasa Indonesia itu kan dipelajari mengenai bagaimana struktur tata bahasa yang tepat, kemudian intonasi, pelafalan, artikulasi juga dibahas. Dalam hal itu pengkode-kodean juga itu dibahas Kak, makna. Dan kita juga lebih difokuskan pada penguasaan 4 keterampilan berbahasa. Dan ini sebetulnya saya juga seringkali menjumpai masih terdapat kesalahan berbahasa, baik itu melalui tulisan maupun lisan, menurut kacamata saya ini ya Kak ya. Misalnya dalam surat resmi nih, edaran surat resmi itu masih banyak sekali kesalahan berbahasa. Ini kan berarti sangat memprihatinkan sekali begitu ya, surat resmi tapi masih ada banyak kesalahan. Berarti kan ini butuh ilmu bahasa Indonesianya begitu. Kemudian lain hal dengan kesalahan dalam lisan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan dalam lisan itu tidak bisa seperti kita main film kan, nggak bisa di-cut atau misalnya diedit, nggak bisa begitu. Dalam forum rapat misalnya, berarti kan ini menjadi sebuah kebutuhan kita untuk sadar dengan pahamnya ilmu bahasa Indonesia. Ini ya kayak begini. Saya jadi ingin cerita. Saya belajar bahasa Indonesia sejak saya memasuki lingkungan kedua, setelah lingkungan keluarga, lingkungan formal, setelah saya SD, kemudian SMP juga saya masih berkutat dengan bahasa Indonesia, kemudian SMA juga saya masih bergelut dengan bahasa Indonesia ya. Dan rasanya setelah saya SMA saya masih belum cukup bekal untuk mahir berbahasa Kak, begitu. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk masuk kuliah di jurusan bahasa Indonesia. Dan sontak saya terpanggil, ini jiwa saya menjadi seorang pendidik ya, dan tentunya menjadi guru bahasa Indonesia, dan saya pastikan saya akan mempelajari bahasa Indonesia seumur hidup saya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kira-kira output dari jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu seperti apa? Apakah hanya menjadi seorang guru bahasa Indonesia atau mungkin bisa menjadi profesi-profesi yang lain? Baik, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Output ya untuk pendidikan atau lulusan program studi bahasa Indonesia, karena ini passionnya pendidikan bahasa Indonesia, berarti kan menjadi guru bahasa Indonesia, tetapi ini bisa juga untuk menjadi seorang editor, kemudian menjadi jurnalis, penulis, karena kita selama kuliah sudah dibekali dengan ilmu 4 keterampilan berbahasa itu, berbicara, membaca, menyimak, dan menulis seperti itu. Jadi sebetulnya jadi penulis bisa? Oh, sangat bisa sekali. Iya, sangat bisa. Karena begini, lulusan pendidikan bahasa Indonesia mereka memiliki kelebihan. Mereka bisa menjadi guru, mereka juga bisa menjadi profesi lain selain guru, dan lain-lain pun mereka bisa karena mereka punya kelebihan dalam komunikasi, mereka juga terampil dalam berbahasa, dan mereka siap untuk bersaing dimanapun, seperti itu. Oke, untuk jurusan bimbingan konseling, kira-kira outputnya selain menjadi guru atau pendidik dalam bidang terakhir dari jurusan pendidikan bahasa Indonesia? Kalau tadi kan Bu Elma bilang 3 tahun ya di BK, S1 itu luar biasa, bombastis, fantastis ya, itu wow banget nih. Kalau aku sih menghabiskan jatah 4 tahun itu pas begitu tuh ya, dan ya udah menyenangkan sekali karena di jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu kan ada 3 ranah konsentrasi nih, ada pendidikan bahasa dan sastra, dan aku tuh sebetulnya lebih menyukai, lebih senang mengeksplor diri di ranah sastra Kak, karena dulu waktu ada mata kuliah gelar sastra
Nah itu aku melakoni sebuah pertunjukan di atas pentas dan rasanya ini tuh sesuai banget dengan jati diri aku, passion aku yang menuai eksistensi dan unjuk kebolehan kreativitas begitu kak. Oh, begitu. Lebay ya. Siap. Oke. Good. Ya. Semoga bisa dipahami apa yang kita diskusikan